Ya, nama pengusaha Samsul Nur Salim kembali mencuat Senin kemarin setelah KPK menetapkan Samsul bersama istrinya Icih Nur Salim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Penetapan Syamsul dan istrinya ini merupakan pengembangan dari kasus BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, saat ini PPA, yang telah divonis bersalah. Sekarang kita jadi bertanya lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya proses hukum yang berlanjut-lanjut bagi kasus BLBI ini. Bagaimana semuanya semula berawal. Karena kita tahu juga bahwa pengusutan kasus BLBI ini berjalan timbul tenggelam sejak terjadinya hal tersebut di Krismon 1998. Sore ini mari kita lihat bersama apa itu BLBI, siapa saja yang terjerat, berapa jumlah kerugian negara karenanya, dan bagaimana proses hukum bertahun-tahun BLBI berlanjut sampai saat ini. Sore ini di lembar hitam zaman Krismon. Untuk Anda. Saya mau ajak Anda balik ke tahun 97 sampai 98 dikala perekonomian negara kita sedang berada di salah satu titik terkelam. BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 98. Awalnya di Oktober 97 Soeharto menandatangani letter of intent dengan IMF yang menyangkut restrukturisasi perbankan. Gubernur BI periode 93 sampai 98 pada saat itu Sudrajat Djiwandono pernah menulis bahwa BI pada akhir 96 sampai April 97 sudah mengajukan usul untuk menutup bank-bank yang bermasalah. Tetapi untuk izin pelaksanaannya tak diperoleh dari Soeharto. Ini menurut analisisnya. Soeharto akhirnya merilis keputusan Presiden nomor 26 tahun 98 tentang jaminan terhadap pembayaran bank umum yang diterbitkan Januari 98 dan atas tersebut BLBI pun dilakukan. Nah, skandal ini bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 98 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar 148 triliun rupiah kepada 48 bank bermasalah di dalam negeri. Namun dalam perjalanannya, audit investigasi yang dilakukan oleh BPK pada Agustus 2000 terhadap penyaluran dan penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut ternyata menimbulkan potensi kerugian negara sebesar 138,4 triliun. Jumlah potensi kerugian tersebut mencapai 95,78% dari total BLBI yang disalurkan posisi tanggal 29 Januari 2019. Ini yang bantuan tunai ya, jadi ada bantuan tunai, lalu selanjutnya adalah bantuan berupa obligasi rekapitulasi perbankan berupa penyertaan obligasi yang juga menguras kas negara. Dalam program ini, obligasi rekapitulasi, pemerintah melakukan penyertaan berupa obligasi rekap kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan. Jadi bank menerima obligasi rekap senilai aset kredit macet sebagai ganti atas aset macet yang bank serahkan kepada pemerintah melalui BPPN. Jadi dengan skema ini, pendapatan bunga obligasi yang diterima perbankan diharapkan akan meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk dana segar guna menambah likuiditas. Nah, penerbitan obligasi rekapitulasi mencapai 430 triliun rupiah. Ya, suntikan itu berhasil memperkuat permodalan bank. Namun dari sisi fiskal negara, penerbitan obligasi membebani pemerintah setiap tahunnya. Karena pemerintah harus tetap membayar bunga dan ketika jatuh tempo, nilai pokoknya pun juga harus dilunasi. Kalau setiap lembar dari obligasi rekap dibayar tepat pada waktu saja, kewajiban pembayaran bunga bagi negara mencapai 600 triliun. Jadi selain terikat utang pembayaran pokok obligasi sebesar 430 triliun tadi, pemerintah juga terikat pembayaran bunga yang melekat pada obligasi tersebut. Ini akan membuat negara terus terlilit utang dengan jumlah yang semakin besar. Jadi di kasus BLBI ini selain dana yang diselewengkan penggunaannya sebesar 138 triliun rupiah, ini ada juga beban bagi negara berupa pembayaran bunga akibat obligasi rekapitulasi. Inilah sekilas tentang BLBI. Selanjutnya, siapa saja sih yang sudah tersangkut kasus ini? Jawabannya tidak hanya satuan. Berpuluh-puluh orang terlibat dalam lingkaran penyelewengan dana BLBI. Proses penyalurannya pun banyak yang melalui penyimpangan. Beberapa mantan direktur BI ini contohnya sudah jadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI. Antara lain Paul Sutopo Cokroyonegoro, Hendro Budianto, dan Heru Supratomo. Dan per 2017 pada saat itu penyidikannya masih dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung. Ada 6 orang yang diberhentikan penyidikan saat Kejaksaan Agung merilis surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Salah satunya adalah
Syamsul Nursalim yang saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Lalu Kejaksaan Agung di 2017 juga menetapkan 7 pelaku yang mendapatkan vonis di bawah 5 tahun penjara, 3 pelaku divonis di atas 5 tahun penjara, dan juga 3 vonis seumur hidup yang salah satunya ditujukan ke pemilik Bank Harapan Sentosa Hendra Raharja yang melarikan diri ke Australia dan meninggal di sana. Dan juga ada salah satunya pemilik Bank Surya Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki yang melarikan diri ke Singapura. Ini semua belum lagi yang lainnya di mana penerima dananya ada 48 nama pemilik bank yang kesemuanya termasuk orang-orang terkaya di Indonesia, pemilik berbagai konglomerasi yang pastinya awam kita dengar namanya. Selanjutnya, sebelum ditangani oleh KPK, proses penyelesaian perkara BLBI ini diwarnai beberapa kebijakan dan peristiwa yang kontroversial. Salah satunya pernah Kejaksaan Agung pada tahun 2007 membentuk tim khusus untuk menyelidiki 2 debitor BLBI, yakni Bank Sentral Asia dan BDNI. Namun hanya setahun kemudian, yakni pada 29 Februari 2008, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kedua perkara yang diduga melibatkan Syamsul Nursalim dan Antoni Salim. Mereka menyerahkan perkara tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan di luar mekanisme peradilan. Selanjutnya, beragam kontroversi BLBI antara lain mulai dari pembebasan dan pengampunan, release and discharge, lalu pemberian SKL surat keterangan lunas bagi debitor BLBI, lalu penghentian penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, lalu kaburnya pelaku korupsi BLBI ke luar negeri yang tadi sudah saya sebutkan, dan pengajuan hak interpelasi dan hak angket mengenai BLBI oleh DPR. Inilah kontroversi-kontroversi yang sudah terjadi dalam kasus BLBI. Selanjutnya dari segi KPK, 2017 lalu KPK telah menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Ketua BPPN sebagai tersangka atas penerbitan SKL, surat keterangan lunas kepada Syamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada tahun 2004. Ini babak terbaru ya. Jadi atas penerbitan SKL itu kerugian negara sekurang-kurangnya mencapai 3,7 triliun rupiah. Kemarin juga KPK resmi mengumumkan Syamsul dan istrinya sebagai tersangka BLBI. Dan dengan adanya progres ini, semakin bergulir bola penyelesaian kasus BLBI. Nah, di satu sisi juga Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi fokus menuntaskan BLBI per 2022 ini. Tentu publik berharap KPK mampu menuntaskan dan menjerat semua pelaku yang diduga terlibat dalam skandal BLBI. Saat itu pemerintah juga dituntut untuk berani mengambil langkah tegas agar uang BLBI yang terlanjur diselewengkan dapat kembali ke kas negara kita. Kita belum bisa memperkirakan apakah penanganan perkara BLBI oleh KPK akan membuat lembaga anti rasuah ini kian mendapatkan tekanan politik. Mengingat kita tahu sendiri kekuatan masing-masing individual yang ada di balik BLBI.